Gara-gara Anda tabah, pelayanan Anda diisi dengan orang-orang yang diberkati dan mereka damai sejahtera. Satu yang bayar harga, yang lain menuai hasilnya. Seorang mama yang berdoa, anak-anaknya jadi semua. Padahal nggak punya figur ayah, karena mungkin ayahnya bukan orang yang takut akan Allah. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita buka langsung aja firman Tuhan. Judulnya satu kata saja, tabah. Mari kita menuju ke firman Tuhan yang ada di 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Tabah. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Katakan amin. Pertama-tama, kita harus lebih dulu tahu definisi tabah apa, bukan di dalam Alkitab ya. Definisi bahasa. Tabah itu artinya sabar dalam menghadapi kenyataan hidup. Baik kenyataan hidup itu yang baik maupun kenyataan hidup yang buruk. Sabar itu artinya tekun. Tabah maksudnya artinya sabar dan tekun menghadapi apapun yang ada di depan mata kita. Segala sesuatu yang kita lalui, baik gunung maupun lembah, kita harus mengambil sebuah keputusan untuk berjalan di dalamnya. Itu tabah. Nah, Paulus mengatakan di sini, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Paulus sekalipun dia rasul besar, dia tidak exempt atau tidak mengalami perkecualian Allah. Dia juga mengalami persoalan hidup, masalah, khususnya untuk jemaat Tuhan. Namun Paulus berkata, hati kami ini senantiasa tabah. Dia punya satu liga. Semua orang-orang bersama dengan dia itu punya satu kesamaan. Mereka adalah orang yang gigih berjuang dalam kehidupan. Mereka bukanlah generasi muda menyerah. Mereka adalah pria dan wanita yang tabah. Bahkan dalam surat-suratnya, salah satunya seperti di pasal terakhir Roma 16, di Roma pasal 16, di pasal terakhir Roma, dituliskan teman-teman dan rekan-rekan. Itu orang-orang tabah semua itu. Anak-anak Tuhan itu di hidup ini pasti ditempa dengan segala macam ujian dan pencobaan. Tabah itu bukan opsi satu-satunya jalan. Jangan bertindak seolah-olah kita punya pilihan untuk menyerah gitu loh, atau seolah-olah kita masih bisa menyangkali Yesus, atau bunuh diri itu sebuah opsi. Jangan lari. Tuhan tidak memberkati quitters, orang-orang yang mudah menyerah. Tuhan juga tidak memberkati orang yang lari dari masalah. Jangan sukanya dikit-dikit kita itu hidup dalam penyangkalan. Tabah itu menghadapi, tekun, sabar, berani. Semua kriteria tersebut dicampur jadi satu, keluarlah satu kata ini, yaitu tabah. Harus ada beraninya juga. Jangan takut, Tuhan itu yang memberimu keberanian, ya. Dan kita baca lagi sekali lagi ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Itu dia. Paulus itu realistis sekalipun dia beriman. Selama kami masih diam di tubuh ini, alias masih hidup di bumi, kami masih jauh dari Tuhan. Itu bukan bicara soal hatinya. Hatinya Paulus melekat pada Kristus. Bicara soal tubuh, selama kita masih ada di alam jasmani, fisik kita ini belum di sorga, hidup itu jauh dari sempurna. Jadi sadari dulu, hidupmu memang gak perfect. Dan memang tidak semua doa akan terjawab langsung atau dijawab iya. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa selama kita hidup di dunia, pokoknya kalau kita ada di dalam tubuh jiwa raga kita,
maka kita itu ditaruh di tengah-tengah taman Eden, bumi yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Kita itu diletakkan di dalam ketidakpastian. Itulah ujian orang hidup selama di dunia ini. Kita semuanya ini masih belum berada di tempat tinggal Tuhan. Kita masih tinggal satu planet, satu bumi dengan setan. Jadi tetap ada perjuangan, ada peperangan, ya, ada casualty juga, ada korban mengorbankan, asal jangan bermental korban. Pokoknya kalau Anda masih bernafas, coba ambil kaca atau cermin di depan, hembuskan. Kalau masih ada embunnya, berarti Anda masih hidup di dalam ketidakpastian. Tapi satu hal yang kita bisa pasti, Yesus nggak berubah. Tuhan Yesus itu pegangan jiwa di tengah-tengah bumi yang nggak menentu, hidup yang nggak tahu. Yesus itu bukan misteri lagi. Kita tahu bahwa Yesus itu siapa, sifatnya seperti apa, janji Tuhan bagi kita, bukan hanya di hidup ini, hidup kekal terutama, itu seperti apa. Itu jaminan jiwa, seperti jangkar yang dilempar ke dalam lautan. Itu menancap di dalam roh kita. Bumi dan langit bisa berlalu, atau hati dan batinku habis lenyap, daging dan batinku maksudnya, gunung batuku tetaplah Allah. Terus terang di hidup ini ada banyak hal yang saya nggak bisa jelaskan mengapa. Kalau orang tanya sama saya kenapa, saya nggak mau sok tahu, sok pintar. Ada banyak hal, terlalu banyak perkara di hidup ini yang kita nggak punya jawabannya. Kenapa sih saya doa kok nggak dijawab? Kenapa ada orang tertentu sembuh? Kenapa saya pernah mendoakan seseorang yang lain, orang itu nggak sembuh juga? Mengapa Tuhan izinkan sengsara? Kenapa orang benar menderita? Kenapa orang fasik beria-ria seolah-olah? Ada banyak hal tak ada jawabannya. Tapi hati yang tabah akan sabar hingga suatu hari kelak Tuhan akan menyatakan kepada kita. Atau jikalau bukan di hidup ini, ketika kita mati kita akan mengerti. Dalam kekekalan semua akan terjawabkan. Tapi tabah itu adalah iman. Iman tanpa ketabahan. Iman itu akan short-lived atau mudah sekali untuk pudar. Makanya tabah adalah bagian daripada iman. Selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Coba baca sekali lagi ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar. Katakan kami sadar. Kami sadar. Meskipun kami sadar bahwa selama kami masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah bagian iman. Tabah adalah part of faith. Bagian dari beriman pada Tuhan harus tabah hati. Dan tabah itu nomor satu selalu dimulai dari kesadaran bahwa hidup di dunia ini berarti pencobaan. Pasang mindset ini bukan negativity. Ini bukan pikiran negatif atau pesimis, bukan. Tetapi pikiran realistis bahwa selama kita hidup di dunia ini, sadari berarti kita hidup di dalam pencobaan. Di hidup ini Tuhan peringatkan, kamu akan mengalami banyak ujian pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya mengutip kalimat Yesus Kristus. Ketabahan itu gak akan ada di hati orang yang hidup dalam fantasi bahwa hidupku fine-fine saja, smooth all the way, smooth sailing, atau berlayar dengan mulus sampai akhir hayatnya. Enggak ya. Kadang-kadang perahu saya tambatkan sebentar, mungkin saya perlu istirahat karena beban terlalu berat. Saya tahu masih ada perjalanan ribuan mil di depan, tapi asal Tuhan ada di perahu saya, it is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Atau bahkan suatu hari saya sampai dan perahu saya tidak bertuan. Ketika saya mati atau meninggal dunia, orang tabah itu pahalanya adalah Tuhan, keturunannya akan dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Tabah itu trofi, mengejar mahkota. Karena itu nomor satu dulu ya, orang yang tabah dimulai dengan sebuah mindset dulu, dengan sebuah cara berpikir yang sederhana, cara berpikir yang balance atau yang seimbang. Dimulai dari kesadaran. Tadi kan kita ucapkan kata kami sadar. Jadi dimulai dengan kesadaran. Dimulai dari kesadaran bahwa hidup di dunia ini berarti pencobaan. Get ready. Seperti orang mau perlombaan. Get ready, get set, go. Siap?
dor, lalu mulai melaju. Jangan hidup kalau nggak berani susah. Jangan kita itu merasa bahwa Tuhan itu akan mengecualikan orang-orang tertentu. Tidak, bahkan saya pun juga tidak. Siapapun juga di dunia ini, kita punya masalah sendiri. Tapi tinggal kita itu akan fokus ke masalah atau ke Tuhannya. Kita fokus kepada susahnya atau berkat Tuhan di balik masalah kita atau berkat terselubung itu. Ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah, kata Paulus, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ini bukan keinginan untuk bunuh diri loh ya. Karena jelas-jelas ayat 8 Paulus berkata, hati kami tabah, tapi sesungguhnya ya, hidup di dunia ini gak enak loh. Lebih enak hidup di sorga bersama dengan Tuhan. Tapi ini bukan kata-kata orang yang putus asa, mau akhiri hidupnya, bukan. Jangan bunuh diri, terjun bebas ke neraka. Tapi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa Paulus itu tahu bahwa ada dua dunia. Dunia di mana dia tinggal sekarang yang jauh dari sempurna, dan dia sedang menuju ke dunia yang baru, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru yang akan diciptakan Tuhan sesuai dengan yang tertulis di kitab Wahyu. Dia akan menuju ke sorga suatu hari kelak sebagai orang percaya. Namanya sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Paulus tahu itu, dan dia berkata, hidup di dunia ini nggak enak-enak banget. Sesungguhnya tidak terlalu nyaman. Apapun itu ada loopholes atau selalu ada lubangnya. Selalu ada lubang tikusnya untuk masuk rayap di sana. Apapun yang kita simpan itu bisa hilang. Segala sesuatu yang kita kumpulkan bisa dicuri. Apapun yang membuat kita bahagia bisa lenyap nanti. Hidup itu win some lose some, ya kan? Kadang menang, kadang kalah, itu biasa. Karena itu Paulus berkata, sebenarnya aku lebih suka sih kalau beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tetapi ayat 9, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi Paulus tidak berakhir dengan berkata, sorga. Dia nggak mengandai-andai, dia berkata, nah karena aku mau pergi ke sorga, aku hitung mundur. Berarti sekarang segala sesuatu yang kulakukan harus demi kekekalan. Loh, Paulus ini bukan orang yang stres atau depresi. Paulus sendiri berkata di Filipi, ditulis begini kan dalam suratnya, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia sedang dipasungkan kaki dan lengan. Dia dalam penjara di sana. Tapi Paulus bisa menulis begitu. Ya, dia bisa berkata bergembiralah, bersukacita. Paulus adalah orang yang cheerful. Orang yang gambar dirinya sehat. Rasul Paulus itu kalau nggak sehat gambar dirinya, mana bisa dia koreksi orang lain. Selain itu, Rasul Paulus itu juga orangnya optimis, saya yakin. Coba baca surat-suratnya. Ini orang yang sangat-sangat mensyukuri kehidupan. Orang yang confident, yang percaya diri, percaya Tuhan. Ya, percaya Tuhan di dalam hidupnya. Ini orang yang cheerful, orang yang riang. Rasul Paulus bukan orang yang murung. Coba baca suratnya. Ini rasul ini adalah rasul teladan. Orang percaya yang bisa kita panuti atau bisa kita teladani. Tapi di ayat 8 dia berkata, kalau dibandingkan dunia yang sekarang dan yang akan datang, dunia sekarang ini nggak nyaman. Sekalipun Paulus mensyukuri hidupnya, dia berkata, ini nggak ada apa-apanya dengan apa yang menunggu aku nanti. Tapi aku kan masih di sini. Karena itu di ayat 9 dilanjutkan, maka sudah menjadi tugas dinas saya setiap hari untuk berusaha baik di dalam tubuh ini waktu saya masih hidup, dan nanti kalau saya mati, saya nggak mau meninggal dunia dalam penyesalan atau dalam ketakutan akan penghakiman atau penghukuman Allah, baik di dalam tubuhku ini maupun nanti aku diam di luarnya. Tugas dinasku satu, yaitu hidup berkenan kepadanya. Tabah itu selalu dimotivasi sama ini. Untuk menyenangkan Tuhan, saya harus tahan. Demi perkara yang lebih tinggi, aku tidak boleh menyerah hari ini. Sekalipun rasanya mau membalas, sudah nggak tahan. Kok aku digitukan? Tapi dia tahan. Tahan itulah tabah dalam konteks ini. Mengapa? Karena mukanya Tuhan. Kalau saya lakukan itu kan yang saya coreng Tuhan Yesus, bukan orang yang saya balaskan.
Kan saya jadi mendukakan Roh Kudus. Dia berkata, demi Tuhan. Nah, kalimat demi Tuhan itu dipakai dengan betul ini. Bukan sebagai sumpah serapah atau janji-janji saja. Manusia kan suka sumpah-sumpah, demi Tuhan, demi Tuhan. Tapi yang disebut demi Tuhan itu adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan, aku tidak akan membalaskan. Aku tidak akan jatuh dalam dosa. Aku tidak akan ikut-ikutan sama dunia. Sekalipun aku tidak dapat apa-apa, aku tetap harus setia. Kenapa? Demi Tuhan Yesus. Demi Tuhan Yesus. Tabah itu ada motivasinya. Tabah itu kekuatannya terletak pada demi Tuhan. Oleh karena itu, definisi tabah berikutnya itu adalah berusaha untuk berkenan kepada Tuhan di setiap keputusan. Itu tabah. Tabah itu bukan tahan sakit. Tabah itu ada tujuan. Tujuannya adalah untuk berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita belum mati atau masih lama nih, tapi kita nggak usah memikirkan terlalu jauh kalau soal ketaatan. Ketaatan itu persis apa yang sekarang kita alami, persis di depan. Ketaatan itu nggak usah ditangguhkan. Besok aja nanti kalau sudah atau jika maka. Taat itu nggak ada jika maka. Jika saya keluar hutang, maka saya akan belajar untuk bersyukur. Jikalau saya sudah sembuh, maka saya akan melayani Tuhan. Taat itu nggak pakai jika. Nggak usah maka. Taat itu now sekarang. Makanya itu saya sebut nafas tabah itu terpongah-pongah. Nafas tabah itu per step setiap langkah. Tabah nggak bisa tabah kalau dia tidak diperbaharui setiap hari di dalam hadirat Allah. Itulah pentingnya saat teduh pribadi. Tabah itu nggak bisa gini loh, saya isi bensin sebanyak-banyaknya seperti pesawat terbang yang terbang antar benua lalu bisa terbang begitu lama. Ya kan, isi bensin nanti sampai tujuan. Nggak bisa. Tabah itu nafasnya pendek. Dia harus diperbaiki, diperbaharui, ganti oli setiap hari. Orang tabah itu nggak kerasa. Setelah dia tabah seumur hidup, ternyata dia hanyalah take it one day at a time. Orang tabah itu punya rencana. Dia akan mengatasi masalah hidupnya hari demi hari dengan Tuhan. Orang tabah itu dimulai dengan pewahyuan ini. Kesusahan sehari untuk sehari. Iman juga sama. Iman nggak boleh terlalu panjang jauh-jauh di situ. Iman itu diperbaiki secara korporat, diperbaharui setiap minggu. Pada waktu hari Sabat, waktu kita ke gereja, yang kita sabatkan hari itu, kita datang ibadah. Lalu setiap hari saat teduh pribadi. Itu tabah. Supaya apa? Supaya keputusan kita itu semua masing-masing itu nggak ada kebobolan, nggak ada kecolongan. Tujuan kita adalah berkenan. Berkenan bukan pokoknya lamsam atau grosiran loh ya. Tuhan itu kalau bicara soal ketaatan dan perkenanan, itu retail. Satu demi satu merchandise. Satu-satu pencobaan, satu-satu ujian. Perkara lepas perkara, individu lepas individu, menitan. Makanya itu, kalau kita mau tabah, perhatikan jalan di depan. Persis yang di depan ini ketika kita diuji ke kanan atau ke kiri atau jalan lurus saja, ketika kita diuji iya atau tidak, boleh atau jangan, selalu pilihlah apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang engkau kehendaki. Ya. Berusahalah untuk berkenan pada Tuhan di setiap keputusan. Di poin nomor 2, nggak usah muluk-muluk lihat sorga. Tapi every decision, ayo kita buat satu perlombaan. Di dalam setiap keputusan, kita utamakan Tuhan seperti doa Yesus di Getsemani. Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Every single decision, keputusan hati, keputusan pikiran, perasaan, keputusan-keputusan kita di dunia pekerjaan, keputusan-keputusan kita di keluarga, apa yang kita putuskan di sana. Ya. Our decision, soal rumah tangga, soal memilih jodoh, memilih jurusan sekolah, menggapai cita-cita, soal keuangan, memakai atau menggunakan waktu. Aku pakai waktuku dengan bijaksana atau kusia-siakan. Semuanya itu loh, ke gereja atau enggak. Ya kan? Berdoa, sembahyang atau tertidur pulas. Kita pilih yang mana? Rajin atau malas? Itu semua pilihan. Pilihan-pilihan, choices. Pastikan orang yang tabah itu memilih Tuhan di setiap langkahnya.
Ya. Lalu di ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Garis bawah itu, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus loh ya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, setelah kita bicara tentang setiap langkah, mari kita lihat visi tabah. Nomor 3, tidak menyerah hingga memperoleh mahkota kehidupan. Let's talk about heaven. Orang tabah nggak bisa tabah kalau dia nggak punya pucuk ujung visinya di dalam hatinya. Sekalipun masih samar atau seperti buram, karena sorga kan pewahyuan terbatas. Tuhan Yesus yang berkata begini, jangan gelisah, percayalah kepada aku, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu berada di sana. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sudah percayalah, kalau itu keluar dari mulut Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus yang gak pernah berdusta, itu berarti ada. Thus heaven is real and so is hell. Makanya itu sorga itu nyata. Demikian pula neraka. Tapi mari kita bicara tentang sorga. Di sorga ada mahkota kehidupan. Apakah itu benar-benar mahkota beneran? Apakah betul-betul sebuah mahkota? Saya nggak tahu. Tetapi pahala itu ada sekalipun kita diselamatkan karena kasih karunia. Tuhan menjanjikan ada pahala. Yesus sendiri berkata, jangan cari harta dunia semata-mata, carilah harta di sorga. Berarti di sorga ada harta, di sorga ada reward atau upah. Nah, sekali lagi saya baca ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kadang-kadang kita bertahan itu tujuannya apa sih? Menjaga hati bersih itu susah. Terus menjaga hatinya benar di hadapan Allah. Padahal kanan kiri sudah jatuh. Satu sisi 1.000, sisi satunya 10.000 yang sudah berjatuhan amoralitas. Kenapa kita masih bersikuku pada prinsip firman Tuhan? Kalau nggak ada sorga ya, mendingan hari ini kita nikmati sebisa-bisanya, sejadi-jadinya, lalu besok kita mati. Kalau tidak ada kekekalan, semua ini sia-sia jikalau Yesus tidak dibangkitkan. Tapi karena ada kebangkitan, berarti kita pun akan dibangkitkan dari orang mati suatu hari. Dan orang mati akan dibangkitkan oleh Kristus untuk menghadap tahta pengadilan. Berarti hidup kita itu nggak berhenti di sini. Orang yang paling panjang umur misalkan bisa 90, jarang nih sekarang. Ya, hari-hari ini orang matinya lebih muda. Makin muda. Tapi misalkan ada 1-2 yang bisa mencapai angka 100 atau 99. Itu pun pendek umur dibandingkan kekekalan. Bayangin, 100 tahun banding 1 miliar tahun aja. 1 miliar itu masih ada angkanya, berarti belum kekal. Coba misalkan saya bandingkan 100 tahun dengan 1 miliar tahun. 100 tahun ini transit doang. Transit juga bukan. Itu hanya menghirup sebentar aja. Makanya hidup itu seperti nafas, bukan? Yesus berkata menguap. Seperti rumput yang besok dibakar, tapi dihiasi Tuhan. Janganlah kita itu terlalu menginginkan perhiasan kehidupan. Itu hanyalah dekorasi. Hidup itu lebih berharga. Itulah sebabnya kita harus tabah. Kalau kita susah di hidup ini, itu gak seberapa. Mau susah, orang itu susah berapa tahun sih? 50 tahun, itu sudah lama loh. 10 tahun, itu lebih bentar. Atau berapa bulan, atau 1 minggu, atau hari-hari ini. Bahkan orang kalau dari lahir susah sampai mati pun, kalau dia tabah sama Tuhan, pahalanya besar, mahkota kehidupan. Dan nanti suatu hari dia menoleh, worth it. Nggak seberapa itu pengorbananku dibandingkan dengan kekekalan 1 miliar tahun kali 1 miliar. Meledaklah kalkulatormu. Bukankah kekekalan artinya end to end, there is no end, alfa dan omega? Ajaib loh. Itulah sebabnya orang kalau tabah, contohnya dia bisa sabar sama orang tertentu, paling hanya sampai mati doang. Orang itu mati atau Anda yang mati, ya kan? Atau kalau kita misalkan ada orang yang merasa ada orang tertentu yang Tuhan percayakan di hidupnya seperti menjadi sebuah beban. Ya. Kenapa sih? Kenapa aku harus jaga orang ini?
Kenapa? Anda menjaga dia hanya bisa di hidup ini. Dan saya yakin setiap orang itu Tuhan, setiap orang itu adalah berkat Tuhan. Siapapun juga termasuk orang yang melukaimu, ada berkat terselubung di dalamnya. Karena jikalau Anda tabah, besarlah upahmu di sorga. Tidak menyerah hingga memperoleh mahkota kehidupan. Di hidup ini jangan sangkali Yesus, karena hidup ini terlalu sebentar. Kalau sangkal di sini, meringkuk forever di neraka, sangat disesalkan. Tapi kalau kita sengsara seumur hidup pun, asal kita tabah bersama dengan Tuhan dan setia sampai mati, betapa besarnya sukacitamu suatu hari nanti dalam hadirat Bapa. Memperoleh mahkota kehidupan adalah visi jangka panjang. Tapi yang namanya tabah bukan hanya visi jangka panjang saja, ada visi jangka menengahnya loh. Gara-gara Anda tabah, keturunan Anda diberkati. Gara-gara Anda tabah, rumah tangga Anda utuh. Gara-gara Anda tabah, Anda jadi saksi buat orang lain terinspirasi. Karena Anda tabah dan sabar menghadapi kenyataan hidup yang pahit, anak-anak Anda tidak kepahitan, mereka jadi orang-orang yang manis. Gara-gara Anda itu bisa tekun bekerja sekalipun susah, putra-putri Anda bisa sekolah, bahkan sekolah tinggi-tinggi dan memperbaiki nasib mereka nanti. Tidak perlu seperti papa mamanya. Ternyata mahkota kehidupan di sorga itu sebagian mulai di ATM atau di-cashkan sama Tuhan dalam kehidupan orang-orang benar di bumi ini. Atau orang-orang yang percaya dan bersabar. Berkat-berkat yang kita lihat gara-gara kita tabah atau membayar harga, itu adalah bagian daripada mahkota kehidupan yang sama Tuhan di-cashkan dikit di sini. Dicairkan istilahnya. Mungkin 1-2 permata di mahkota itu, ini kiasan ya, itu dicairkan di hidupmu. Gara-gara Anda tabah, pelayanan Anda diisi dengan orang-orang yang diberkati dan mereka damai sejahtera. Satu yang bayar harga, yang lain menuai hasilnya. Seorang mama yang berdoa, anak-anaknya jadi semua. Padahal nggak punya figur ayah, karena mungkin ayahnya bukan orang yang takut akan Allah. Harga yang Anda bayar hari ini, ada mahkota setelahnya. Bukan hanya nanti setelah kita mati atau Tuhan datang kembali. Bahkan sebagian Tuhan cairkan dalam bentuk berkat di jangka menengah. Ada mahkota menantimu. Tabah itu nggak sia-sia, sebab orang yang tabah dicinta sama Tuhan. Orang yang tabah itu akan menuai kebenaran. Dia akan menuai kehidupan dan bahkan akan menuai kemuliaan. Salah satu lagi yang seringkali disebut bukan hanya mahkota kehidupan, tapi mahkota kemuliaan. Wow, belum lagi kita bicara soal glory ya kan? Sebab penderitaan itu selalu dihubungkan dengan kemuliaan. Coba lihat di mana-mana di Alkitab. Penderitaan, baik itu batinia atau fisik jasmani, asal untuk tujuan yang benar, bukan menderita karena karena salahnya. Dia menderita karena dosanya. Ya kan, dia mencuri sesuatu, digebukin satu kampung, itu tidak ada kemuliaan di dalamnya. Karena itu adalah hukumannya, meskipun tidak dibenarkan main hakim sendiri, tetapi dia menimpakan itu atas dirinya. Tapi kalau kita menderita karena alasan kebenaran, kalau kita menderita sebagai orang benar, apalagi kita itu tabah demi orang lain yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Wow, besarlah upahmu di sorga. Belum lagi di jangka menengah di hidupmu suatu hari nanti atau segera, minimal sekalipun kita tidak tahu kapan hari itu akan tiba, Tuhan akan cairkan glory di dalam kehidupanmu hari ini. Kemuliaan itu akan Tuhan tunjukkan, penyertaan, pembelaan, pembenaran Allah. Tuhan akan cairkan sebagian dalam bentuk mahkota kehidupan. Dan Dia akan mengangkatmu. Kalau Tuhan yang mengangkatmu, siapa bisa menurunkanmu? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Kalau Tuhan bersaksi untuk kita, siapa bisa melawan kita? Karena itu jangan menyerah. Whatever is your struggle, apapun pergumulanmu, stick to Jesus, pegang teguh. Karena besar upah yang menanti. Bukan hanya nanti di sorga, di sini juga ada upah menanti Anda. 3 poin sederhana tentang tabah. Tabah dimulai dari kesadaran bahwa hidup di dunia ini berarti pencobaan. 2, tabah itu berusaha untuk berkenan kepada Tuhan di setiap keputusan.
3, tabah itu tidak menyerah hingga memperoleh mahkota kehidupan, yaitu mahkota kemuliaan di sorga. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.